Baik, selamat pagi Romo Alek dan para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Eh, Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SY. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan penuh sukacita. Saya yakin semuanya penuh sukacita hari ini karena saya lihat semuanya senyum-senyum dan gembira. Syukur kepada Allah karena hari ini kita bisa mendengarkan lagi pengajaran dari Romo Alek. Dan hari ini Romo Alek akan membawakan tema yang berjudul takdir. Saya Lucy yang akan membantu jadi moderator pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan memulai acara kita. Sebelumnya mari kita siapkan hati untuk menuntun suasana hati kita masuk ke dalam suasana meditasi. Marilah kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Silakan Ibu Alwin pimpin doa pembuka untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, Bapa penuh kasih sayang. Dengan penuh kerendahan hati dan harapan, kami mohon ya Bapa, utuslah roh-Mu untuk menerangi budi kami dan menguatkan kehendak kami untuk selalu siap bekerja sama dengan rahmat-Mu dalam memperjuangkan keselamatan yang Engkau sediakan dalam karya penebusan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Minang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Amin. Kudus. Amin. Terima kasih Bu Alwin. Romo, kami sekarang sudah siap untuk mendengarkan bimbingan rohani tentang takdir yang akan Romo bawakan. Silakan Romo. Terima kasih. Ya, bagus sekali lagunya itu. Hidup ini hanya sementara untuk melayani Tuhan. Bila nanti aku tak berdaya lagi, biarlah hidup ini jadi berkat. Para Bapak Ibu, anggota Persekutuan Sadana, para sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Mo. Pagi, Mo. Ya, selamat pagi. Ya. Dalam salah suatu pertemuan atau sarasean lingkungan di paroki, itu terjadi waktu saya kerja di Blok B. Muncul pertanyaan mengenai takdir. Macam-macam pertanyaan. Semua saya coba jawab. Dan makin lama, makin seru. Ada banyak keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi lalu saya mengatakan, mari kita dengarkan ajaran gereja kita. Lalu saya mulai dengan takdir menurut kaum sederhana di tengah masyarakat. Apa itu takdir? Lalu di tengah masyarakat ada keyakinan ini. Takdir adalah ketentuan alam yang hanya bisa diterima secara pasif. Orang tak kuasa mengubahnya dengan daya upaya sendiri karena sudah ditentukan oleh alam. Misalnya, seorang itu lahir sebagai orang Batak atau sebagai orang Negro, ya tak bisa lain. Dia lahir demikian di tengah keluarga Batak, lain di tengah keluarga Negro. Bayi kecil itu tak bisa mengubah. Setelah dewasa, tetap saja yang satu tetap Batak, yang satu tetap Negro. Meskipun mungkin tempatnya berubah-ubah, pekerjaannya berganti-ganti, tapi Batak tetap Batak, Negro tetap Negro. Jawa tetap Jawa, Chinese tetap Chinese. Demikian selanjutnya. Maka itu pandangan mengenai takdir menurut pendapat umum di tengah masyarakat.
Orang ada yang ditakdirkan menjadi kaya. Pekerjaannya apapun itu berjalan lancar. Uang masuk begitu mudah. Yang lain bekerja keras, tapi uangnya sedikit saja. Menurut takdirnya, demikian kata orang masyarakat, dia ditakdirkan kaya, yang lain ditakdirkan miskin. Yang kaya ternyata kadang-kadang ingin lebih kaya. Yang miskin menerima keadaannya. Maka meskipun tidak kaya, dia bahagia menurut takdirnya. Itu sekali lagi takdir menurut pendapat umum di tengah masyarakat. Ada lagi pendapat dari Calvin. Calvin itu seorang Kristen. Sesudah Martin Luther, seingat saya. Dia itu berkata demikian. Setiap orang itu ditentukan oleh Allah, yang satu untuk bahagia di surga selama-lamanya. Yang lain untuk menderita sengsara di neraka selama-lamanya. Dia boleh berusaha apapun, takdirnya memang demikian. Itu saya baca mengenai seorang namanya Calvin, orang Kristen. Jadi semua orang itu hidupnya di dunia boleh berusaha apapun, tapi kebahagiaan kekal atau kecelakaan kekal itu ditentukan oleh takdir kehendak Allah. Lalu pertanyaannya, apa ajaran gereja Katolik mengenai takdir? Dan itulah yang ingin kita gumuli, ingin kita pelajari dalam pertemuan virtual kali ini. Cukup bagus? Iya, bagus Mo. Ya, oke. Ya, silakan diteruskan. Jadi, menurut ajaran gereja Katolik, takdir itu demikian. Allah Bapa yang Maha Agung dalam kuasa dan kasih-Nya merencanakan, mengatur, memilih, dan menentukan segala sesuatu. Allah menghendaki kebahagiaan kekal semua orang. Tetapi Allah mengajak orang, menuntut orang untuk berkolaborasi, bekerja sama, memperjuangkan keselamatan itu. Maka ada ketentuan, tapi ada ajakan untuk memperjuangkan keselamatan itu. Sehingga dengan demikian, keselamatan itu ditentukan oleh Allah bersama setiap orang dengan cara dan gayanya sendiri-sendiri. Itulah ajaran gereja Katolik. Kebetulan saya dengar dari seorang Muslim, dia juga mengatakan keselamatan kita ditentukan oleh Allah. Tetapi
kita harus ikut bekerja sama dengan perbuatan baik memperjuangkan keselamatan itu. Maka intinya ajaran Gereja Katolik tidak berbeda dengan ajaran saudara-saudara kita kaum muslimin. Sekali lagi, itulah intinya. Sekarang mungkin baik kita tanyakan. Apa kata atau kesaksian kitab suci mengenai takdir? Dalam bahasa Gereja Katolik, predestinasi. Bahasa Inggrisnya predestination. Destination itu ketentuan. Pre itu sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan. Tetapi sekali lagi, Allah memberi kesempatan setiap orang untuk ikut berkolaborasi, ikut bekerja sama, memperjuangkan keselamatannya. Sekali lagi, kita lalu bertanya, apa kata kitab suci? Kitab suci mengatakan Allah betul menentukan segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Tetapi Allah yang merencanakan, yang memilih dan menentukan itu bisa kita tangkap dari kata-kata kitab suci. Bapa yang Maha Agung dalam kuasa dan kasih-Nya mengatur, merencanakan, memilih, dan menentukan segala sesuatu. Itu dulu. Kata-kata. Apa kata kitab suci mengenai kebenaran itu? Untuk itu, ada beberapa kutipan dari kitab suci yang akan dibacakan oleh Ibu Alwin karena mataku kurang jernih untuk membacakan sendiri. Maka silakan Ibu Alwin ya. Terima kasih, Mo. Dari Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu dari Matius. Apakah lanjut, Mo? Dari Roma? Nah, itu dari Matius bab 25 ayat 34. Ayat 34. Iya. Okay. Lalu kita baca lagi berikutnya dari kitab suci juga. Nah, silakan Ibu membacakan. Dari Roma 8 ayat Roma 8 ayat 28 sampai 30. 30 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semua, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih. Itu kesaksian dari Rasul Paulus kepada umat di Roma. Jadi kita yang ditentukan untuk bahagia, kita itu dipilih oleh Allah. Dipilih. Ya. Dan kita yang dipilih itu juga dibantu oleh rahmat-Nya untuk bisa bekerja menghasilkan keselamatan. Itu kalau dari bahasa kita sehari-hari. Rasul Paulus masih mengatakan sesuatu lagi kepada umat di Efesus. Oke, dari Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Baik, ya. Itu kesaksian-kesaksian kitab suci yang makin meyakinkan kita akan kehendak Allah untuk memberikan kebahagiaan kekal bagi semua orang. Tetapi masing-masing menurut pilihannya. Maka kita yang saat ini menjadi murid-murid Kristus, kita ditentukan untuk kenal dengan Kristus lewat orang tua kita, lewat sekolah kita, lalu kita dibaptis. Di sekitar kita banyak sekali orang yang akan selamat, tetapi tidak dipilih oleh Tuhan lewat jalan yang kita lewati ini. Maka tidak berarti yang tidak mengikut Kristus itu tidak akan bahagia, tidak. Tetapi jalan yang paling aman, yang ditentukan, dipilih oleh Allah bagi kita, itu lewat sakramen baptis, lewat perkenalan dengan Kristus Tuhan. Mungkin 100 tahun yang lalu, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak sempat mengenal Kristus. Apalagi 1000 tahun yang lampau. Tetapi kita ditakdirkan hidup pada zaman ini. Ditakdirkan mengalami pandemi. Supaya makin percaya hidupku ada di tangan Allah. Itulah kesaksian-kesaksian yang kita kumpulkan dari kitab suci yang baru saja kita baca tadi. Tetapi kitab suci punya pesan lain. Saya bacakan yang sudah saya tulis di situ. Namun dalam rencana dan ketentuan Allah dan dalam kasih-Nya juga Allah memberi, bahkan menuntut dari kita, menuntut kepada kita untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan rahmat-Nya untuk mencapai keselamatan. Kita itu diberi kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Tetapi itu juga bisa dikatakan
itu adalah tuntutan. Kalau kita bisa memenuhinya, kita akan selamat. Kalau kita mengabaikannya, kita bisa lepas dari keselamatan Allah. Untuk itu, kita pilih beberapa ayat di mana kita dituntut, diberi kesempatan untuk berkolaborasi. Sekali lagi, silakan Ibu Alwin atau siapapun membacakannya untuk kita. Dari 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Juga dari Efesus 5 ayat 14. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Sebab aku terus mau? Ya, terus saja ya. Oke. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini
datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu ada dalam Matius 25 ayat 14 dan sampai 30. Baik. Terima kasih Ibu Alwin. Saya ingin sedikit komentar mengenai contoh yang terakhir ini, mengenai perumpamaan tentang talenta. Setiap orang lahir diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang diberi 10, dia sehat, dia punya uang, dia pandai dalam belajar, dia lulus dalam ujian sekolah, dia mendapat pekerjaan yang bagus. Maka dikatakan orang itu boleh disebut mempunyai atau mendapat 10 talenta. Dan karenanya dia pun berusaha, bekerja keras untuk menggunakan talentanya, bakat-bakatnya untuk berbuat baik. Dan untuk itu dia mendapat pahala kehidupan yang kekal. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanku. Tuanmu, ya. Demikian pula orang yang mendapat 2 talenta. Talentanya memang sedikit. Dia sehat, tapi dia tak pernah dapat kesempatan sekolah. Maka dia hanya bisa bekerja sebagai petani saja. Tetapi dia bekerja baik, dia bekerja keras, dan dia ikut dalam kegiatan-kegiatan kampungnya, desanya. Semua orang berkata dia orang baik. Kebetulan dia itu kena COVID. Dan tidak ada orang yang menunjukkan jalan untuk pergi ke dokter. Dia meninggal setelah 4-5 hari. Dia dapat 2 talenta, menggunakan sebaik-baiknya. Maka
Hadiahnya sama. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka surga itu tidak tergantung talenta atau bakat-bakat kita, tetapi tergantung cara kita memanfaatkan bakat-bakat kita. Ada bayi yang dalam 3 bulan sudah meninggal. Kebetulan saya punya kakak meninggal masih kecil, masih bayi. Ibu katanya menangisi, tetapi bapak berkata dia sudah diambil oleh yang empunya, Tuhan sendiri. Kita serahkan anak ini, namanya Yohanes, ke dalam tangan dan ke dalam pangkuan Bapa. Maka talenta boleh berbeda-beda, tetapi kalau kita memanfaatkannya dengan baik, akan mendapat takdir yang baik, pahala yang baik, predestinasi yang baik. Sebaliknya, orang yang punya 1 talenta, bakatnya kecil memang. Dia miskin, dia bodoh, dia malas. Lalu ya akhirnya memang serba kekurangan. Tetapi itu bukan masalah. Masalahnya ialah dia lalu tidak mau berusaha. Dia menguburkan talentanya yang kecil itu. Mungkin sebetulnya dia menjadi tukang kayu yang baik, tapi karena malas, dia tidak mau kerja. Oleh karenanya, dia dihukum bukan karena talentanya kecil, tetapi karena menyia-nyiakan talentanya. Seperti kata Rasul Paulus tadi, jangan menyia-nyiakan. Oleh karena itu, kesimpulan kita ialah kita yang hidup ini dengan bakat apapun, kita manfaatkan bakat kita sebaik-baiknya. Bagaimana hasilnya terserah kepada nasib, terserah kepada kehendak Allah. Tetapi kalau kita berusaha, akhirnya akan mendapat kebahagiaan di surga. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah ajaran gereja mengenai takdir berdasarkan kitab suci. Saya sendiri sangat terkesan berdasarkan perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 yang baru saja kita dengarkan tadi. Maka dalam refleksi, dalam penyadaran kita bertanya, apa bakat yang kuberikan selama ini? Bakat intelektual, bakat fisik, bakat psikis, bakat harta dunia. Apakah itu kugunakan sebaik-baiknya untuk keperluan diri sendiri, syukur juga untuk membantu orang lain, ataukah sebaliknya kusia-siakan, kuboroskan dengan kesenangan sendiri, dengan mencari kenikmatan sendiri.
Lalu Tuhan akan berkata yang sama pada hamba yang mendapat 1 talenta tadi. Sebaliknya, bila kita berusaha, apapun bakatnya, apapun kesempatannya, kita boleh yakin Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan yang Dia sediakan. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, saya kira takdir ini sesuatu yang menarik untuk kita pahami secara tepat menurut ajaran gereja. Karena kita hidup di tengah masyarakat dan seringkali tanpa sadar kita itu jadi bingung. Apa itu sebetulnya yang harus kulakukan dengan bakatku, dengan keadaanku yang seperti sekarang ini. Aku sudah di PHK misalnya, tapi masih bisa punya uang kerja. Ya. Dalam keluargaku memang aku tidak bisa menghasilkan uang, tapi entah bagaimana istriku berjualan dan selalu ada saja yang bisa dimakan untuk keluarga. Artinya aku memanfaatkan situasiku, kondisiku untuk sesuatu yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam refleksi, kita bertanya, hidupku ini banyak kusia-siakan untuk mencari kesenangan, atau untuk bermalas-malas, atau sebaliknya, untuk berusaha, untuk kebutuhan sendiri, tapi kalau bisa juga untuk membantu sesama yang membutuhkan. Apabila itu terjadi, bagi kita tersedia kebahagiaan di surga. Allah merencanakan, Allah mengatur, Allah memilih, dan menentukan. Tetapi bukan hanya oleh kehendak Dia sendiri, tapi oleh kolaborasi kita, oleh kerjasama kita dengan kuasa Allah itu. Saya kira saya cukup sekian berbicara mengenai takdir ini. Nah, masih banyak cerita, tapi nanti saya banyak omong kosong. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu yang menjadi pemandu acara atau host atau MC itu. Silakan Ibu. Baik Romo, terima kasih untuk pengajaran yang barusan Romo sampaikan. Tapi masih ada beberapa kebingungan yang diutarakan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat yang nanti akan saya sampaikan waktu sesi tanya jawab. Jadi nanti Romo ceritakan Mo, itu bukan cerita-cerita kosong Mo, pasti kita bisa belajar dari itu. Sebelumnya kita akan berikan beberapa pengumuman dulu ya Mo. Ya, oke. Iya. Bagi teman-teman, seperti biasa, materi dan rekaman acara hari ini nanti juga akan di-share di WAG Sadana. Terus kemudian bagi yang ingin bertanya, seperti biasa bisa tulis di chat. Dan sebelumnya saya akan memberikan beberapa pengumuman, dua pengumuman lagi. Pertama adalah rekening untuk pengembangan Sadana. Jadi bagi teman-teman yang ingin menabur, berbagi berkat untuk mendukung kelas Sadana ini, Anda bisa transfer ke BCA dengan nomor 730 028 5656 atas nama Heni, Junaini, atau Dewi. Nah, terima kasih buat semua persembahan kasih yang sudah teman-teman berikan bagi Sadana. Kemudian kelas Sadana kita yang berikut adalah tanggal 27 Agustus 2022. Begitu ya, Mo? Ya. Betul ya, Mo? Ya, baik. Romo, sekarang kita masuk ke pertanyaan, Mo, karena pengumumannya sudah selesai. Mungkin ada tambahan pengumuman. Baik, Romo mau tambahkan dengan pengumuman, silakan. Ruang di mana sekarang
sadana saya berikan ini ruang baru. Dulu namanya ruang durian, karena pohon durian ada dekat ruang ini. Tetapi ruang ini seringkali dipergunakan juga oleh Legio Maria. Legio Mariae. Maka mereka bilang, kok ruang yang bagus diberi nama durian. Maka lalu saya ganti ruang Clemencia. Clemencia itu nama Paus Clement, tapi kalau perempuan disebut Clemencia. Ruang ini sudah lengkap. Ruangnya dicat baru, plafonnya baru, listriknya baru, AC-nya baru, ada wastafel, ada kloset duduk, dan sebagainya. Dan ada ruang untuk menyimpan barang-barang sadana yang terkunci rapat. Dan ada seorang namanya Hendro yang selalu memelihara ruang ini. Maka saya mau mengucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan, baik dari Legio Maria maupun dari sadana untuk membangun ruang yang indah ini yang dulu bekas gudang saja. Tapi sekarang menjadi ruang Clemencia. Oke, sekali lagi terima kasih untuk segala macam sumbangan dan lewat Legio Mariae ataupun lewat persekutuan pelita sadana, pelita hati. Terima kasih. Nah, sekarang kesempatan bertanya jawab. Baik, Romo. Terima kasih, teman-teman. Saya juga berterima kasih atas dukungannya. Romo, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ada banyak pertanyaan ya, Mo. Dan karena tadi kita masuknya telat, mungkin kita selesainya juga nanti agak molor ya, Mo. Nggak apa-apa ya, Mo? Ya. Romo, pertanyaan pertama. Kalau orang tua makin tenaganya kurang, apakah perjuangan itu juga masih tetap merupakan kewajiban, Mo? Iya. Gini, perjuangan itu bisa dengan tenaga fisik, tapi juga bisa dengan kehendak baik. Aku sudah tua, seperti saya misalnya sudah 84 tahun. Saya tidak bisa ikut rapat-rapat di paroki itu. Pastor yang baru ingin mengenal umat Allah dengan rapat hampir tiap malam, sampai jam 10:30 malam, hampir tiap malam. Tetapi aku jam 9 sudah tidak bisa mendengarkan apa-apa lagi, maka aku berkata, rapat-rapat aku tidak. Maka aku hanya melayani umat dalam perayaan Ekaristi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi, karena Romo yang baru bangunnya lebih siang, saya selalu bangun jam 4 atau setengah 5. Misa setengah 6 saya yang melayani. Dan pengurapan orang sakit, pemberkatan jenazah, semua saya terima dengan senang hati asal saya dijemput. Maka dalam lagu tadi, bila aku sudah tua dan tidak berdaya lagi, biarlah aku menjadi berkat. Saya percaya semua orang tua bisa menjadi berkat bagi anak cucunya. Saya juga berusaha menjadi berkat, tidak dengan memberi macam-macam ide, tetapi dengan melaksanakan tugas yang masih bisa saya laksanakan, yang dipercayakan oleh pastor kepala. Kalau orang sudah tua, itu nanti apa-apa tidak bisa. Tetapi dia bisa memberi teladan bagi anak cucu dengan pasrah kepada Allah. Belum lama ini, minggu ini,
aku memberi pengurapan orang sakit kepada seorang ibu. Dia tidak bisa bangun, tidak bisa menggerakkan tangan, tapi masih bisa mendengar. Saya berkata, Ibu, saya akan memberikan perminyakan orang sakit dan pengampunan semua dosa-dosa yang ada. Lalu, langkah pertama, saya recikan air suci pada ibu itu dan pada anak-anak cucunya. Kemudian saya mohonkan pengampunan untuk semua dosa-dosa. Setelah itu, dia diberi absolusi, lalu diberi penitensi. Penitensinya 1 kali Bapa Kami, Salam Maria Kemuliaan, didoakan oleh anak-anak cucunya. Ibu itu masih bisa berkata, artinya dia tidak bisa mengucapkan doa lagi, tapi mendengar dan mengamininya. Dia masih mohon sebelum dia hilang kesadarannya, mohon diberi komuni, maka saya bawa komuni kecil saja dimasukkan ke dalam mulut supaya bisa ditelan, diberi air es sedikit lalu bisa ditelan. Minggu ini saya minggu itu juga saya diberi kabar kemarin dulu mama meninggal dengan sangat damai. Bayangkan, dia sudah menerima pengurapan orang sakit, menerima pengampunan semua dosa, menerima komuni, dan meninggal dalam Tuhan. Bila aku sudah tak berdaya, semoga hidupku menjadi berkat. Itu saya kira jawaban yang sangat indah dari lagu yang tadi kita nyanyikan itu. Oke. Baik. Berikutnya Mo ya. Pertanyaan berikutnya Mo. Dalam hidup perkawinan, bila pasangan makin terbukti kurang cocok, tiap kali ada pertikaian. Nah, apakah usaha untuk tetap rukun itu suatu keharusan, Mo? Ya. Inilah salah satu perkawinan Katolik. Kita itu berjanji atau pasangan itu berjanji untuk saling menghormati dan mencintai seumur hidup dalam situasi apapun. Maka tetap berusaha rukun itu merupakan kewajiban dari suami istri yang Katolik. Tetapi, nah ini ada catatan. Kalau kemudian ada bahaya, misalnya salah satu, bapak misalnya, itu kehilangan akal. Dan kadang-kadang malah berusaha membunuh siapapun yang dekat. Dalam situasi itu, mungkin orang bisa menghindar. Tidak menceraikan, tapi menghindar dari bahaya. Itu kebetulan saya dengar dari suatu keluarga. Dia tidak mau membahayakan hidupnya dan hidup anaknya kalau hidup bersama dengan suami yang mendapat sakit seperti itu. Tetapi prinsipnya memang kerukunan yang sudah dijanjikan dalam sakramen perkawinan perlu kita hayati, perlu kita usahakan. Tapi usaha kita manusia sekali lagi memang ada batasnya. Usaha kita ada batasnya.
Dan bila itu melewati batas, mungkin kita bisa bertanya kepada romo paroki atau kepada orang tua yang masih ada. Tapi prinsipnya kerukunan hidup berkeluarga Katolik adalah suatu keharusan, suatu janji yang kita ungkapkan dalam sakramen perkawinan. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih Romo. Berikutnya Mo, pertanyaan tentang takdir tadi ya. Jadi Mo, takdir bisa berubah oleh perilaku hidup kita. Seperti misalnya kalau punya takdir jelek, lalu di dalam hidup kita lakukan yang baik, maka kemudian takdir berubah jadi baik. Dan juga kalau kita punya takdir yang kurang baik, kemudian kita punya takdir yang baik, tapi karena hidup kita kurang baik, maka takdir baik tersebut bisa berubah jadi buruk. Apakah maksud Romo seperti itu? Enggak, ya. Maksud saya demikian. Orang itu ditentukan oleh Allah. Direncanakan, dipilih, ditentukan oleh Allah. Mungkin dia dari keluarga miskin. Nikah dengan pasangan yang kaya, lalu hidupnya lebih terjamin. Tetapi itu bukan atas usaha sendiri, itu atas nasib yang baik. Istilahnya atas takdir Tuhan. Bila itu terjadi, orang boleh bersyukur. Tetapi lalu harus hati-hati, jangan sampai dia lalu lupa daratan. Lalu lupa asalnya yang sederhana. Lalu sebaiknya juga membatasi pengeluaran atau juga memberi bantuan kepada orang semampunya sesuai keadaan yang nyata pada saat itu. Maka memang nasib itu bisa berubah. Kalau orang itu kebetulan cari kerjaan dan mendapat pekerjaan yang sangat cocok dan baik, lalu gajinya tambah dan hidupnya menjadi lebih terjamin, lebih. Itu bukan takdirnya dia itu kaya, tidak, tapi dia atas usahanya menjadi lebih baik. Kita semua pantas berusaha untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Pantas berusaha. Saya sebagai orang tua tidak bisa membaca lagi. Tidak bisa. Tetapi ada seorang sahabat yang memberikan alat namanya digital magnifier. Kaca yang dengan listrik, sehingga saya bisa membaca sedikit-sedikit. Dan saya itu bisa menulis dengan mata tertutup. Asal saja saya tahu awal dan akhir dari kalimat dan awal dan akhir dari kertas. Maka saya menulis saja sampai titik. Tapi kalau di tengah-tengah terganggu, lalu saya tidak bisa di mana saya menghubungkan tadi. Maka sebaiknya saya coret saja, saya tulis kembali. Dengan demikian, renungan-renungan sadana, saya tulis dengan tangan. Dan kalau orang melihat, loh, ini tulisannya masih lancar, betul. Tetapi hanya kalau saya menulis tidak berhenti di tengah-tengah. Lalu semua terjadi dengan lancar. Maka saya masih bersyukur pada Tuhan diberi kebiasaan menulis dengan cukup lancar dan mengatur pikiran dengan baik supaya yang ditulis itu masih bisa ditangkap oleh pembaca dengan baik.
Lalu yang kutulis saya serahkan kepada sekretaris namanya Mbak Mena. Lalu dia yang mengetik, dan kalau ada yang agak kurang sedikit dia tanya, ini kok kalimatnya agak kurang cocok. Oh ya, ada kata kalau, nah, itu tambahkan. Maka sekali lagi kita pantas bersyukur atas apapun dan berusaha dengan kemampuan yang ada untuk tetap melayani Tuhan dan sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Tadi itu ya, bagus sekali lagunya. Oke. Baik, Mo. Jadi Mo, apabila seseorang berkata, ini sudah takdir, dan kemudian pemahaman kita secara umum, orang itu sudah agak putus asa, dia merasa apapun yang dia lakukan itu sia-sia, jadi dia harus bagaimana, Mo? Apakah dia harus menerima takdir saja, ataukah bisa merubah takdirnya? Ya, sejauh masih diberi talenta kekuatan, talenta kesehatan pikiran, dia pantas harus berusaha. Seperti orang yang menerima 5 dan 2 talenta tadi. Kalau lalu putus asa dan mengubur bakatnya, mengubur kesempatan, lalu ya putus asa tak berbuat apa-apa, lalu dia termasuk orang yang mendapat 1 talenta tadi. Baik, Mo. Ya. Tapi Mo, pertanyaan berikutnya adalah, apabila orang lain yang kita dengar, dia mengatakan ini sudah takdir, dia tuh putus asa kelihatannya. Apakah kita bisa membantu supaya takdir dia berubah, Mo? Bisa. Kebetulan saya ketemu seorang ibu yang berkata, anak-anakku itu lahir baik, tetapi entah bagaimana setelah 1-2 tahun itu perkembangan jadi jelek, dan sebelum 4-5 tahun sudah meninggal dunia. Untuk apa aku berkeluarga? Lalu saya bilang, Bu, ibu itu beruntung diberi kesempatan melahirkan anak. Berapa kali? 3 kali. Dan ibu pelihara dengan baik, dengan sangat baik. Tapi memang dengan kekhawatiran, jangan-jangan ini tidak umur panjang. Tapi ibu berusaha, saya berusaha memberi yang dibutuhkan anak-anak sebagaimana mestinya. Saya juga tanya kepada dokter bagaimana ini. Lalu dia berkata mungkin memang ada orang yang usianya itu ditentukan oleh Allah. Banyak anak yang mati sebelum menjadi dewasa. Di dalam gereja Katolik ada kata limbo. Limbo itu tempat anak-anak yang terberkati tetapi tidak menerima sakramen apapun. Tapi akhirnya mereka akan diterima oleh Allah Bapa dan oleh Ibu Maria. Terima kasih Ibu Lucy. Saya baru pertama kali. Saya namanya Ana. Oh, Ibu Ana. Ya, ini handphone bekas anak saya karena HP saya hilang, jadi anak saya kasih HP-nya yang lama. Silakan. Ini saya mau bercerita sedikit. Kalau saya hari Sabtu yang lalu saya ikut misa adorasi Senakel, doa Senakel. Jadi waktu itu, waktu doa Rosario, ada kesempatan buat pengakuan dosa.
saya mengakukan dosa pada itu romo tamu, jadi saya nggak kenal. Dan dia seperti punya sixth sense gitu. Katanya nggak usah banyak berdoa, kamu cukup hening, merenung, meditasi, katanya gitu. Saya pikir itu sekedar saran buat saya. Tapi setelah itu dia kasih absolusi dan selesai. Saya bilang, Romo belum kasih saya penitensi. Dan dia bilang, ya itu tadi, penitensinya meditasi, katanya gitu. Saya merasa aneh kok baru kali ini ya, ada penitensi suruh meditasi, padahal saya nggak bisa meditasi, saya nggak pernah ikut kelas meditasi juga. Jadi, dan saya sebetulnya jujur saya sudah lupakan saja, meditasinya itu, karena saya pikir gimana meditasi kok itu, jujur saya sudah lupakan. Dan tadi pagi saya kan tinggal berdua aja sama suami. Tadi pagi suami saya dijemput oleh temannya, jadi buat kumpul-kumpul dan makan siang. Jadi saya punya banyak waktu. Biasanya sibuk siapin. Oh sorry, saya stop dulu aja kalau Romo udah masuk ya. Saya sudah. Ya sudah masuk. Oke. Jadi Ibu berkata apa? Ibu Ana sedang sharing sedikit. Apa Ibu Ana sharingnya disuruh teruskan tapi dengan pendekmu, atau Romo mau mulai pengajaran lagi? Oh enggak, pengajaran sudah selesai. Oh, maksudnya tanya jawab lagi. Mau kita lanjutkan tanya jawab lagi, atau Romo mau suruh Ibu Ana teruskan dengan pendek dan ringkas? Ya, kalau masih ada, saya terima saja. Apa yang masih mau Ibu tanyakan atau Ibu katakan. Tadi yang terakhir tidak sampai ya? Belum sampai selesai. Ibu Ana mau diteruskan tapi dengan singkat? Ada pertanyaan nggak di ujungnya? Oh, gini, karena saya tadi mungkin Tuhan yang menunjukkan, karena saya lihat acara, karena saya tinggal sendiri, saya lihat acara ini ada acara dari Romo Alex, jadi gimana takdir, dan saya pikir ya, oh ini saya ingat, oh saya harus meditasi ya, bagaimana saya betul-betul kesempatan Tuhan menunjukkan saya bahwa saya harus ikut. Dan luar biasanya, karena memang saya penderita, saya breast cancer stadium 3B, jadi saya memang banyak berdoa. Jadi saya pikir itu Romo kok tahu saya banyak berdoa, saya ikut novena, saya ikut Rosario, Koronka, tapi saya belum pernah meditasi. Jadi itu aja saya ini. Baik, terima kasih Bu Ana sharingnya. Ya, Jadi Bu Ana ini adalah peserta baru hadir ke meditasi kali ini, karena kemarin dia Sabtu lalu mengaku dosa dan Romonya menyuruh penitensinya adalah belajar meditasi. Lalu kemudian Bu Ana tiba-tiba menemukan link kita, kelas pengajaran sadhana meditasi ini. Jadi Bu Ana barusan sharing. Seperti itu, Mo. Ya, ini Bu Ana siapa? Ana Heni. Anak ya, Romo. Anak Oyong ya Bu Ana ya? Ya. Oh, Bu Ana Oyong ya. Oke, saya sendiri bersyukur Ibu Oyong masih diberi inspirasi untuk berdoa hening. Meditasi itu doa hening dalam hati. Maka yang intinya ialah Ibu bersyukur pada Tuhan untuk diberi kesempatan, mungkin kecil, untuk masih melanjutkan hidup meskipun dengan penyakit kanker ini. Ibu sendirian ya? Saya berdua dengan suami. Oh, masih ada suami. Ya. Ada suami. Saya sudah dioperasi tanggal 13. Jadi 13 Mei, jadi pas hari ini 3 bulan. Tapi sejak dioperasi, itu jahitannya nggak pernah
tertutup rapat, kering gitu. Malah akhir-akhir jadi basah. Dan bulan depan saya diharuskan operasi ulang karena ternyata operasi pertama itu tidak bersih. Karena saya punya 2 benjolan. Jadi satu di samping dekat ketiak dan satu di atasnya. Jadi mungkin waktu dioperasi kurang lebar kali. Jadi memang hasil patologinya memang masih ada. Masih terdapat waktu potongan patologi. Potongan itu waktu diperiksa di lab mengandung kanker, anak kanker di satu sisi. Di satu sisi itu sebabnya sampai hari ini jahitannya tidak. Jadi makanya dokter ambil keputusan bulan depan harus ulang lagi operasinya. Ulang ya, oke. Ya, mohon doanya, Romo. Oke, aku pasti akan berdoa untuk Ibu supaya operasi ulang nanti berhasil dengan baik. Tetapi salah satunya yang saya mau mohonkan supaya Ibu bisa pasrah kepada rencana Allah. Bersyukur masih diberi hidup sampai sekarang. Kalau kita lihat foto dalam laptop ini masih wajah seorang yang sehat. Dan suara Ibu juga masih jelas. Maka yang baik kita syukuri, yang merupakan derita kita terima dengan segala rela hati. Itulah salah satu bentuk talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Dalam sadana ada seorang yang menderita kanker, sudah jauh lebih parah dari Ibu. Tapi dia masih dengan rela menerima dan dengan setia mengikuti meditasi sadana seperti ini. Ibu nanti punya teksnya ya, teks mengenai takdir ini. Iya, Romo. Ya. Nanti akan dibagikan. Ya, nanti dibagikan. Oke. Iya. Baik, ya. Mungkin Ibu Ana juga bisa lihat di YouTube kelasnya Sadana yang lalu-lalu Romo Alek juga mengajarkan meditasi, dan tadi juga Romo Alek juga sudah memberikan clue untuk meditasi. Nanti Ibu bisa dengarkan lagi di YouTube yang tadi Romo Alek ajarkan. Ya. Baik, Mo. Kita mau lanjutkan ya, Mo, dengan pertanyaan berikut. Oke, tapi saya mau mengusulkan sesuatu. Silakan, Mo. Itu pertemuan sadana yang lalu mengenai melestarikan kesehatan mental, ya. Itu baru saja saya bukukan. Baik, Mo. Menjadi 170 halaman. Ada 10 renungan sadana. Nah, nanti saya beritahukan kepada Mbak Yanti dan Mbak Heni yang biasa mengatur pemerataan buku itu. Bapak Uskup juga juga minta supaya saya kirimkan renungan sadana itu. Sekarang sudah dalam proses pembuatan bukunya, Mo? Sudah jadi. Oh, sudah jadi. Tapi baru 5, saya pesan 50 atau 100. Karena hanya saya fotokopi. Tapi fotokopinya tidak kalah dengan percetakan. Iya, Mo. Nanti di pertemuan berikut, nanti saya akan umumkan kalau beserta fotonya. Jadi nanti diumumkan hubungin Heni dan Yanti dan juga saya berikan fotonya untuk teman-teman yang ingin punya ya, Mo ya. Ya. Oke. Baik. Ada lagi, Mo? Lucy Hartono ya. Iya, Mo. Ya, oke ya. Silakan Ibu kalau masih ada pertanyaan. Iya, Mo, masih ada pertanyaan lagi. Kita lanjut, Mo ya. Ada teman yang bertanya, bagaimana tentang kematian, Mo? Apakah takdir waktu kematian kita sudah ditentukan takdirnya, dan apakah dengan usaha kita bisa mengubah takdir waktu kematian kita? Ya, jadi hidup atau mati itu di tangan Tuhan. Maka orang kadang-kadang masih sehat walafiat, pergi
naik sepeda untuk kesehatan. Tahu-tahu ketabrak mobil, mati. Siapa yang salah? Tidak ada. Yang nabrak itu kebetulan sopir yang tidak menguasai truknya. Maka itu takdir bagi dia untuk mati pada waktu itu. Tetapi kalau orang sakit harus berusaha mencari penyembuhan. Kalau tidak bisa sembuh, meskipun sudah berusaha, itulah kehendak Tuhan. Terjadilah kehendakmu. Maka doa yang sangat indah itu diberikan oleh Bunda Maria. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau kita sudah berusaha sedapat mungkin, tetapi mengalami sakit yang mematikan, terjadilah kehendak-Mu. Maka ini salah satu doa yang paling indah yang saya temukan dalam Injil. Terjadilah kehendak-Mu. Itu juga yang diucapkan oleh Yesus. Bapa, kalau bisa ambil cawan ini daripadaku, cawan penderitaan. Tetapi bukan kehendak-Mu, melainkan kehendak-Mu lah terjadi. Oleh karena itu, setiap hari kita pantas berdoa, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu pada diriku hari ini. Sehingga kalau hari ini aku masih bisa hidup, masih bisa bekerja, syukur alhamdulillah. Kalau tahu-tahu saya sudah tidak bisa bernafas lancar lagi. Lalu tahu aku sudah akan habis nafasku yang terakhir, terjadilah kehendak. Oke, itu. Baik, Mo. Terus berikutnya, bagaimana keadaan para leluhur yang belum sempat atau tidak pernah mengenal Kristus untuk kehidupan kekal mereka? Apakah mereka juga selamat, Mo? Ya, jadi keselamatan itu memang lewat Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus wafat, dia itu turun ke tempat penantian. Dikatakan dalam kredo rasul-rasul itu. Dia turun ke tempat penantian, di sana ketemu jiwa para leluhur yang akan bersama-sama dia masuk ke dalam surga. Karena wafat Kristus itu membuka gerbang surga, sehingga para leluhur itu masuk ke dalam surga sesuai dengan kemurahan hati Allah. Mereka tidak kenal Kristus, tidak kenal gereja Katolik, tidak kenal baptis, tapi mereka yang hidupnya baik, itu tersedia bagi mereka surga. Sehingga surga itu bukan hanya untuk orang baptis, tapi untuk siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sakramen baptis adalah salah satu cara yang diperkenalkan oleh gereja sejak Yesus Kristus dan para rasulnya. Tapi mereka yang hidup zaman sekarang saja, jutaan yang tidak mengenal Kristus. Yang zaman sekarang, jutaan mungkin yang mengenal Kristus itu tidak ada 10%. Yang lain belum. Tetapi misalnya saja Mahatma Gandhi, itu orang yang begitu baik. Kalau saya baca riwayat hidupnya, dia tak bisa lain kecuali masuk surga. Buddha Gautama, dia itu punya keyakinan. Derita itu akarnya dalam keinginan. Maka lepaskanlah keinginan, bekerja biasa, lalu kau tidak akan menderita. Saya percaya
Buddha juga masuk surga 1000 tahun sebelum Kristus. Dan demikian pula orang-orang zaman Buddha, orang-orang zaman Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi masih hidup pada zaman kita. Dia masih kenal Soekarno, masih kenal Indonesia. Tapi Buddha itu tidak. Tapi saya percaya orang seperti Buddha yang melepaskan kekayaan untuk hidup dalam kesunyian kedamaian. Dia sepanjang hari itu hanya menikmati pernafasannya. Anapana, memperhatikan pernafasan, dan dengan demikian lepas segala penderitaan dalam hatinya. Maka orang seperti itu, meskipun belum kenal Kristus, saya percaya dia termasuk yang ada di tempat penantian. Ketika Yesus sudah wafat, dia datang turun ke tempat penantian. Surga terbuka gerbangnya dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan mereka semua yang sudah menunggu di sana bersama-sama dengan Kristus masuk ketemu dengan Bapa di surga. Baik, Romo. Baik, terima kasih, Romo. Berikutnya, Mo. Ya, yang terakhir ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, Mo. Ada satu teman yang bertanya mengenai déjà vu. Itu bagaimana, Mo? Jadi sepertinya kayak kita pernah mengalaminya di kehidupan yang lampau. Rasa-rasa seperti itu, Mo. Padahal kan dalam Kristiani kita tidak mengenal reinkarnasi seperti di agama Buddha, Mo. Jadi bagaimana kalau perasaan déjà vu itu? Ya, jadi dalam kepercayaan Katolik, hidup setiap orang itu yang sekarang ini dia hayati. Tidak ada yang dahulu, tidak ada yang akan datang. Tetapi kita selalu percaya bahwa hidup kita itu berkaitan. Ada kesinambungan antara hidup kita. Misalnya, saya sekarang memberi renungan di suatu ruang klemensia. Tetapi bukan sendirian, ada Hendro yang membantu. Dan ruang ini disiapkan oleh Pak Marjo namanya, dengan tukang-tukangnya. Maka saya duduk di sini, saya menikmati hasil kerja Pak Marjo. Dan Pak Marjo itu tidak kerja lelahanan, tapi diberi uang. Uangnya dari mana? Dari Legio Maria dan dari Sadana. Maka saya menerima bon-bon, lalu saya bayarkan kepada Pak Marjo dan keempat orang tukangnya, sehingga sekarang saya menikmati tempat ini. Oleh karenanya boleh dikatakan hidup kita itu selalu berkaitan. Dalam melestarikan kesehatan mental, ada renungan tentang interdependensi alam. Artinya saling berkaitan dalam alam ciptaan. Hidup kita tergantung Bapak Ibu kita. Bapak Ibu kita tergantung nenek kakek kita. Demikian, tahu-tahu sampai kepada Adam dan Hawa. Ada kaitan-kaitannya, dan kita juga tidak hidup sendirian. Selalu ada yang membantu, selalu ada yang membutuhkan, dan sebagainya. Dalam alam ciptaan selalu ada interdependensi, saling berkaitan, saling ketergantungan.
Oke, Ibu. Ya, ada macam-macam memang saya sadar pembicaraan tentang takdir itu sangat menarik bagi banyak di antara kita karena kita itu menyangkut diri kita masing-masing juga. Baik, Romo. Romo, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi tentang Oke. doa yang diajarkan Anthony de Mello. Boleh ditanyakan? Oke, Mo? ya boleh ya. Baik, terima kasih, Mo. Mo, ada satu teman, dia baca dari buku Anthony de Mello bahwa seperti ini. Ya Tuhan, berilah kami rahmat untuk sesuatu yang bisa kami ubah dan bersyukur untuk sesuatu yang tidak bisa kami ubah dan kebijaksanaan untuk melihat perbedaan keduanya. Ya. Ini maksudnya apa, Mo? Maksudnya demikian. Dalam kehidupan itu ada yang bisa kita ubah. Kalau saya lapar, saya tidak bisa pasrah kepada Allah. Saya harus masak nasi, atau kalau sudah ada yang masak, saya harus tanya, sudah ada nasinya? Sudah. Ada lauknya apa? Sambal tempe. Kecuali itu ada ikan tongkol. Ya, saya terima. Maka aku lapar dan berusaha untuk makan sesuai dengan keadaan yang nyata. Maka kata Anthony de Mello, kita pantas berusaha untuk mengubah keadaanku, atau aku misalnya hidup cukup kacau. Lalu aku tanya kepada seorang psikiater, kok hidupku itu selalu kacau, selalu ada orang yang sakit hati. Nah, seorang suster yang kebetulan psikiater berkata kepada ibu itu, "Ibu, apakah ibu seringkali mencela orang dengan spontan?" "Ya, aku punya kebiasaan begitu." "Sekarang coba, seminggu ini ibu jangan mencela siapapun. Kamu berusaha mensyukuri apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan. Syukuri." Lalu dia melaksanakan. Seminggu dia tidak mencela apapun. Dia selalu tersenyum mensyukuri. Dan akibatnya seminggu tidak ada orang sakit hati. Lalu ketika dia lapor pada suster psikiater itu, suster bilang, "Kalau begitu, ibu lanjutkan. Sebulan ini jangan mengeluh, jangan mencela, tapi mencoba mensyukuri. Kalau hujan, syukur pada Tuhan. Udaranya lebih sejuk, lebih segar. Kalau ada orang azan dengan keras, syukur pada Tuhan. Aku terbangun jam 4 karena azan di samping rumahku begitu keras sehingga aku terbangun. Aku bisa ikut misa jam 5:30. Dan itu dia lakukan. Setelah sebulan dia berkata, "Suster, saya sudah berubah sama sekali. Aku jadi orang yang lebih rileks." Dan banyak orang itu mengatakan, "Kok kamu lain sekarang?" Ya, aku lain. Maka apa kata Anthony de Mello tadi? Ibu coba bacakan. Oh, sorry Romo. Beri kami rahmat untuk sesuatu yang bisa kami ubah, dan bersyukur untuk sesuatu yang tidak bisa kami ubah, dan kebijaksanaan untuk melihat perbedaan keduanya. Ya, itu tadi contohnya seperti itu. Ya, itu kata ungkapan bijaksana dari Anthony de Mello. Itu bisa ditulis pada akhir akhir teks itu. Nah, kata Anthony de Mello, karena Anthony de Mello ada
perintis sadana. Awal dari teks ini tentang takdir, saya lupa saya mengatakan apa itu. Oh, ada mensana in corpore sano kalau tidak salah ya. Ya, oke. Baik, baik. Romo, terima kasih banyak untuk perpanjangan waktunya. Bapak Ibu terkasih, waktu kita sudah habis. Kita harus menutup acara hari ini. Nanti mungkin rekamannya butuh beberapa waktu untuk diedit supaya kita hapus-hapus yang putus. Romo Alek, terima kasih banyak atas bimbingan dan jawabannya yang sabar dan sangat menjelaskan untuk semua pertanyaan yang masuk hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu yang ada di belakang layar semuanya, dan juga Ibu Hendro. Ya, dan Dek Hendro. Terima kasih atas waktunya, dan kita akan bertemu lagi pada tanggal 27 Agustus. Dan semoga nanti pada tanggal 27 Agustus, buku Romo juga sudah siap buat kita pesan semuanya. Ya, oke. Romo, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Dan Saya kira sementara itu saja. Saya juga terima kasih Ibu Lucy sudah pulang ke Indonesia. Ini dari surga ya. Romo, terima kasih banyak Romo. Romo minta tolong pimpin doa dan berikan berkat buat kita semua, Mo. Oke, ya, oke. Kita diam sejenak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Roh-Mu yang dijanjikan oleh Kristus sebagai Sang Penghibur dan Sang Penolong. Kami sangat membutuhkan hiburan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu itu. Utuslah Roh-Mu kepada kami semua yang menghadiri pertemuan virtual ini, agar perasaan kami dituntun, agar kehendak kami digerakkan, agar hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur atas talenta-talenta yang diberikan Allah kepada kami masing-masing. Bunda Maria, Engkau yang pernah mengalami sabda Tuhan dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Semoga doa ini menjadi doa kami juga pada akhir pertemuan. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Amin. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, para Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat sadana yang terkasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.